Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fikri, BP 1610953034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai es layar. Langsung saja, apa itu es layar? OSI adalah Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Untuk model OSI layar itu tersendiri ada dua grup, yang mana upper layer dan lower layer. Yang pertama ada upper layer. Segala sesuatu yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, itu lebih tepatnya banyak berkaitan dengan aplikasi software. Yang termasuk dalam upper layer yaitu ada application layer, presentation layer, dan session layer. Kedua adalah lower layer. Segala sesuatu yang berkaitan dengan word atau jaringan, data flow, atau bagaimana data mengalir. Bagian dari lower layer yaitu physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. OSI layer itu sendiri tujuan utamanya adalah penggunaan model OSI untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer dan berhubungan dengan aliran komunikasi data. OSI layer memiliki 7 lapisan. Pada lapisan pertama ada physical layer, yang bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Fungsi physical layer itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, mode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selanjutnya ada data link layer, yang menyediakan link untuk data, memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Untuk fungsi data link layar, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Yang ketiga ada namanya network layer, yang bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layar ini berbentuk paket. Itu fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layar 3. Selanjutnya 4 ada transport layar. Bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error handling. Yang mana fungsi dari transport layer itu sendiri untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Yang kelima ada session layer. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi dari ini disebut dengan session, yang mana session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Dan itu di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang layer ke-6 ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan CPG untuk gambar. Di mana fungsi presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya layar terakhir, layar ke-7 application layer, yang menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang berjalan di jaringan seperti servis printer atau aplikasi komputer lainnya. Fungsi dari application layer adalah sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan. Dan inilah
modal dari OSI layar. Gambar modal OSI layar yang terdapat 7 layar. Dari layar pertama ada application layer, presentation layer, share layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, selanjutnya ada tahapan cara kerja OSI layar. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Dan selanjutnya, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Setelah itu, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer itu membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Selanjutnya alur berbalik dari physical layer ke application layer. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.